Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan membagikan perkembangan investasi saya, baik itu reksadana maupun saham di aplikasi Bibit. Nah, di sini saya pakai dua aplikasi ya, Bibit dan juga Stockbit. Jadi Bibit itu terkoneksi langsung, jadi saya nanti akan lihatnya di Bibit aja. Nah, ini adalah perkembangan investasi saya selama 1 bulan terakhir, dari bulan Januari ke bulan Februari. Saya perhatikan dulu aset saya pada bulan Januari ya, saya sudah sempat screenshot. Nah, ini ya, pada tanggal 6 Januari. Nah, ini adalah aset saya pada tanggal 6 Januari atau sebulan yang lalu. Aset saya berjumlah 51.168.000 dan sudah mendapat profit. Ya, bukan profit sih, floating profit, artinya keuntungan yang belum terrealisasi, artinya ini bisa turun atau bisa naik begitu ya. Dimana floating profit saya pada bulan lalu adalah 765.000 atau naik 1,58%. Dimana aset saya ini terbagi ke 61% obligasi dan 35% saham, dan lainnya itu adalah sisanya ada di RDN. Nah, dimana untuk obligasinya, nah ini pada bulan lalu ya, obligasi saya atau di reksadana pendapatan tetap jumlahnya 31 juta, terus keuntungannya adalah 368.000. Nah, kalau yang ini sih sudah pasti ya, karena ini nggak mungkin turun. Saya pilih obligasi atau reksadana pendapatan tetap yang stabil. Jadi ini udah pasti dia keuntungannya itu 368.000. Nah, sekarang pada bulan Februari, sekarang tanggal 4 Februari ya teman-teman. Berapa aset saya sekarang? Saya buka dulu aplikasi Bibitnya. Ini adalah aset saya sekarang pada tanggal 4 Februari, di mana aset saya sekarang menjadi 58.649. Ya, jika teman-teman bertanya, loh kok banyak banget nambahnya? Itu keuntungannya apa? Bukan. Ya, jelas aja bukan ya. Ini adalah hasil dari saya melakukan deposit ke RDN atau ke investasi saya begitu ya. Ini bukan dari profitnya bertambah. Nah, saya akan jelaskan dulu portofolio saya pada tanggal 4 Februari sekarang. Sekarang obligasi menjadi 55%, terus di saham 43%. Nah, sekarang saya mengalami floating loss ya, yang bulan lalu kan floating profit tuh 700 ribuan, sekarang menjadi rugi ya, floating loss artinya kerugian yang belum terrealisasi begitu. Kalau saya nggak jual sahamnya ya nggak akan rugi begitu. Nah, di sini saya akan buka dulu portofolio dari obligasi 55%. Nah, sekarang menjadi 32.500.000. Nah, ini saya memang rutin setiap bulan 1 juta di reksadana obligasi ya. Nah, sekarang keuntungannya menjadi 500.000 ya. Jadi kalau bulan lalu kan 368.000, sekarang setelah 1 bulan menjadi 500.000. Jadi bertambah 130 ribuan lah ya. 1 bulan itu bertambah 130.000 keuntungannya. Kalau ini udah fix dia atau sudah pasti ya, karena saya pakai reksadana dana mas stabil ya. Pokoknya ini adalah reksadana yang stabil. Terus untuk sahamnya dah ya, yang paling ya 1 bulan terakhir di bulan Januari itu memang sedikit anjlok sih ya. Bahkan IHSG pun selama 1 bulan terakhir ini memang turun parah ya. Apalagi pada saat di sini tuh parah banget ya turunnya. Terus pada awal Februari udah mulai naik sedikit. Oke. Nah, begitupun juga dengan saham yang saya beli di sini. Saya membeli saham Adro, saham ASI, saham BBRI dan juga saham BRPT. Nah, yang paling anjlok sih yang ini ya, saham BRPT. Saya mengalami floating loss 20% atau 1,3 juta. Ya, ini memang kesalahan saya sih ya. Saya memang membelinya itu di pucuk banget ya. Nih, saya belinya di pucuk banget, sekarang udah anjlok nih 20%. Tapi saya nggak akan jual kok ini. Saya nggak akan jual rugi walaupun saya mengalami floating loss 20%. Saya akan AVG down ya. Jika ini turun lagi, saya akan AVG down. Jika sudah punya uang, saya akan coba AVG down lagi.
Ya, semoga ini sambil menunggu sahamnya naik, saya akan coba untuk AVG down ya, untuk memperkecil persentase kerugiannya. Lalu untuk ASI juga sama ya, sebulan terakhir ASI ini memang turun parah ya teman-teman, lihat saja di sini ya. Nih, sebulan terakhir tuh turun banget dia. Dan pada awal bulan Februari ini mulai naik dia. Ya, mudah-mudahan bisa naik terus ini ya ASI-nya. Nah, pada saat anjlok kemarin saya sempat beberapa kali membeli saham ASI karena ini kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih murah sehingga bisa menurunkan nilai atau harga rata-rata saya. Sekarang harga rata-rata saya itu di sekitaran 5.400. Oke, ini juga sangat turun dibandingkan bulan lalu. Lalu untuk ADRO ini positif ya, hijau 1% saja atau floating profit 14.000 saja ya, modalnya juga kecil. Nah, ini untuk BBRI sih ya udah gede banget. Floating profitnya 12%, dan memang sebulan terakhir ini BBRI memang mencetak ATH ya, all time high. Dan saya sempat menjual juga beberapa saham dari BBRI. Nah, jika teman-teman bertanya berapa sih keuntungannya sebulan terakhir begitu ya, dari Januari ke Februari. Oke, kalau di reksadana tadi kan sudah jelas ya, keuntungan saya itu sekitar 130.000. Nah, kalau di saham di bulan Januari saya mendapatkan keuntungan segini. Saya pakai Stockbit aja untuk melihat histori keuntungannya atau profit yang sudah terrealisasi di bulan Januari. Pada bulan Januari saya mendapatkan profit 230.000 dari hasil penjualan BBRI, lalu dapat dividen juga ya dari BBRI. Saya dapat dividen 142.000. Terus saya juga dapat profit dari Cegas Waran. Saya rugi di saham Cegasnya kalau Cegas Warannya untung. Terus untuk PTBA saya mendapat untung juga 7% ya, 34.000. Jadi totalnya di bulan Januari ini adalah keuntungan yang sudah terrealisasi 230.000. Jadi kalau dihitung keuntungannya dari reksadana saya dapat 130.000 ditambahkan dengan saham 230.000. Jadi keuntungan saya itu 360.000 ya. Ya, lumayan lah untuk nambah-nambah uang modal kan ya. Atau bisa juga teman-teman gunakan untuk keperluan tagihan seperti membayar tagihan listrik, ataupun untuk menambah modal sahamnya juga bisa banget. Oke, jadi itulah perkembangan investasi saya di reksadana maupun di saham. Bulan ini lumayan banyak menguras rekening saya, bahkan dana darurat pun terseret ya ke RDN karena bulan ini memang merah parah. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.